puji Tuhan, saya ucapkan selamat beribadah kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan. Kita tetap mengalami terobosan baru yang boleh terjadi di dalam hidup kita. Karena firman Tuhan berjanji kita tidak pernah sendiri. Kita punya Roh Kudus yang senantiasa diutus untuk menolong saudara dan saya. Untuk menolong kita semua. Oleh karena itu kita bersyukur pada hari ini kita boleh masih beribadah online, tetapi tidak menjadi masalah karena kita tahu Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik, kami tidak pernah sendiri. Ada Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, syukur. Kami mengundang Engkau Roh Kudus menjadi penolong, menjadi penghibur, menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, kami tidak pernah sendiri karena ada Engkau yang senantiasa menopang dan menuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita rindukan bersama-sama pada hari ini. Roh Kudus yang manis, Dia ada hadir bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, Kaulah manis, Kaulah penghiburku, penolongku, Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari sama-sama kita katakan, ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyapamu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapak Ibu saudara-saudari, Dia hadir di rumah kita, Dia hadir di gereja, Dia hadir di hidup kita. Mari bukalah hati kita selebar-lebarnya. Undanglah Roh Kudus hadir bersama-sama di dalam keluarga kita, di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Yes, amin. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Terima kasih. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari bukalah hatimu. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyapamu Yesus. Jamahlah kami, jamahlah
alamat tinggi. Ku buka hati untuk kamu Tuhan. Ku buka hati menyambamu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat tinggi. Jamahlah kami Tuhan, penuhi hati kami. Jamahlah Tuhan, ya dalam wasiknya lawan dan jiwa kami. Penuhi kami, jamahlah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami. Kemana kami ada Tuhan, jamah. Allah yang laku, Kami bersyukur Tuhan, Engkau hadir di dalam hidup kami. Engkau hadir ketika kami beribadah di rumah Tuhan. Kami percaya kami yang lemah Allah kuatkan, kami yang sakit Allah sembuhkan. Engkau memberikan penghiburan Tuhan, karena kami bersyukur kami tidak pernah sendiri. Ada Engkau bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami melihat terobosan baru boleh terjadi di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami siap hari ini di hadapan Engkau. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami siap Tuhan beribadah karena kami tahu Allah ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita percaya bahwa Tuhan datang, Roh Kudus datang menjadi penghibur, melawat dan memberikan kemenangan di dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita siap memuliakan nama Tuhan karena Dia datang melawat kita sekalian. Yes. Amin. Yes. Lihatlah, Dia datang melawat seluruh bumi, bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Lihatlah, Dia datang melawat seluruh bumi, bagaikan gelombang membawa kesembuhan.
duduk. Tuhan kita yang ajaib, Tuhan kita yang luar biasa di dalam hidup kita sekalian. Biarlah hidup kita, hati kita selalu rindu kepada Dia. Seperti aliran sungai yang senantiasa merindukan Tuhan. Karena Dialah penjaga kita, Dialah kekuatan di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Amin Yesus. Saya haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Inilah jiwa kami. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami, inilah hidup kami. Adalah wasyana. Amin. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan.
lagi Tuhan, lebih dekat kepadamu Tuhan. Roh Kudus, pegang erat kami, peluk kami dengan kasih setiamu Tuhan. Yandara lawashika lawataka yandara lawashana. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami siapkan hidup kami Roh Kudus di hadapan-Mu. Nanti waktu dan tempat kami serahkan kepada hamba-Nya, Bapak Pendeta Abraham Irmawan, yang akan memberkati kita pada hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami berterima kasih untuk kesempatan hari ini Tuhan, kami boleh kembali ada di dalam hadirat-Mu bersama-sama dengan seluruh umat-Mu, sidang jemaat-Mu di GSJ Royal Ministries di tempat ini Bapa. Biarlah segala pujian, hormat, syukur kami hanya bagi nama-Mu yang kudus, karena Engkau saja yang layak untuk menerima segala pujian. Hanya Engkau saja yang layak untuk kami sembah. Hanya Engkau saja yang layak untuk kami tinggikan dan kami agungkan. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap pujian dan setiap penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Dan biarlah itu boleh menjadi satu korban yang harum syukur kami akan segala kasih-Mu, kebaikan dan kemurahan-Mu bagi setiap kami semua Bapa. Dan jika sebentar kami akan menerima dan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu berbicara bagi kami semua. Dan biarlah apa yang akan kami terima pada hari ini boleh memberkati setiap kehidupan kami, bahkan kerohanian kami, iman kami semakin diteguhkan, dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah Engkau boleh melawat seluruh umat-Mu, baik yang ada di gereja maupun juga yang ada di rumah saat ini Tuhan. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan Roh Kudus memenuhi setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Haleluya. Mari yang percaya kita katakan amin. Ya, puji Tuhan. Shalom. Ya, terima kasih untuk semua tim yang sudah melayani kita pada hari ini. Ya, Tuhan memberkati saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Ya, di kesempatan pada minggu ini kita akan kembali belajar masih seputar Pentakosta, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, kita akan lebih dalam lagi. Ya, di minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana kuasa Pentakosta ya boleh menjadi satu berkat bagi kehidupan kita, ya menjadi satu kekuatan ya yang Tuhan berikan bagi setiap umatnya ya untuk kita boleh menjadi alat di dalam tangan Tuhan ya. Kita boleh diubahkan ya menjadi pribadi-pribadi yang baru ya di dalam Tuhan ya, oleh karena ya pribadi Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan, yang sudah diutus ya kepada umatnya ya untuk memenuhi, bahkan memimpin dan menyertai sehingga setiap orang percaya ya boleh menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan puji nama Tuhan, pada kesempatan hari ini ya saya akan membagikan kebenaran yang mengenai makna ya Pentakosta bagi orang percaya di masa kini, Bapak Ibu Saudara. Ya, sekali lagi, makna Pentakosta bagi orang percaya di masa kini. Ya, apa itu Pentakosta? Nah, beberapa orang mungkin bingung ya, apakah Pentakosta dan Pantekosta itu ya beda atau sama? Ya, ada orang menyebut Pentakosta, yang lain mengatakan Pantekosta. Ya, sebenarnya itu adalah satu hal yang sama, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau dalam Alkitab disebutkan yaitu Pentakosta. Ya, kalau kita melihat Kisah Para Rasul ya pasal yang kedua, di sana disebutkan ya pada hari Pentakosta. Tapi kenapa orang di Indonesia ada yang menyebutkan Pantekosta, bahkan ada gereja ya yang disebut gereja Pantekosta, Saudara. Ya, sebenarnya hanya masalah penyebutan, Saudara. Ya, artinya adalah sama ya, apa itu Pentakosta atau Pantekosta.
Ya di dalam terjemahan asli ya bahasa Alkitab di Kisah Para Rasul pasal 2 ya kata Pentakosta itu adalah Pentekoste saudara ya, yaitu hari ya atau tepatnya 50 ya 50 ya, dan kita harus mengerti hal ini ya, kenapa ya Pentakosta itu adalah hal yang sangat penting ya, bukan hanya bagi orang Kristen saja tetapi bagi orang Yahudi ya. Orang Yahudi memiliki 3 perayaan besar ya bagi mereka, yaitu yang pertama Paskah, yang kedua Pentakosta, dan yang ketiga adalah Hari Raya Pondok Daun saudara. Dan bagi kita juga ya demikian juga halnya sama, Pentakosta adalah satu hal atau satu perayaan yang penting yang tidak boleh kita lupakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya tetapi kalau kita menyelidiki ya secara asal kata dari kata Pentakosta ataupun perayaan ini dari tradisi Yahudi, ya ada satu hal atau makna rohani yang bisa kita ambil. Bagi orang Yahudi ya Pentakosta itu adalah ya masa atau hari ke-50 ya setelah Paskah saudara. Ya hari ke-50 setelah Paskah ya, dan bagi orang Yahudi ini adalah ya satu perayaan di mana mereka menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan untuk ya panen yang akan mereka rayakan saudara. Ya hari atau awal musim memanen gandum saudara. Yaitu bagi orang Yahudi. Bagi kita ya orang Kristen atau orang percaya, hari Pentakosta itu sama, yaitu hari ke-50 ya setelah kebangkitan Tuhan Yesus saudara. Ya setelah Tuhan Yesus bangkit ya dari kematian dan sampai ia naik ke surga, dan 10 ya hari kemudian ya Pentakosta yang pada waktu pertama kali ya di Yerusalem itu terjadi, itu adalah hari yang ke-50. Jadi sama dengan orang Yahudi tetapi makna rohaninya ya berbeda saudara ya. Jadi hari ke-50 setelah Kristus bangkit, di mana Roh Kudus yang dijanjikan itu dicurahkan saudara. Ya, terus dan bagi kita orang Kristen ya Pentakosta itu adalah di mana ya sebagai satu pertanda awal ya. Kalau orang Yahudi tadi dikatakan sebagai ya awal mereka akan memanen gandum saudara. Tetapi bagi orang Kristen, bagi kita yang percaya ya Pentakosta itu adalah awal sebagai tanda ya, di mana pada waktu itu ya di Yerusalem ya pertama kali Pentakosta ini terjadi, yaitu awal untuk ya memanen, bukan gandum tetapi adalah awal musim memanen jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah sedang dimulai. Dan hal itu terus terjadi ya sampai hari ini dan sampai nanti Tuhan Yesus akan datang kembali kali yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu Pentakosta adalah satu peristiwa yang penting ya, bahkan sebuah perayaan yang harus senantiasa kita ingat senantiasa dan kita rayakan senantiasa, karena kita tahu ya Pentakosta bukan sekedar hanya sebuah tradisi, tetapi Pentakosta itulah ya semangat ataupun jiwa dari gereja itu sendiri Bapak Ibu Saudara. Ya sekali lagi bahwa Pentakosta ya pada awal terjadi pencurahan Roh Kudus ya di Yerusalem, itu terjadi sebagai pertanda berdirinya atau dimulainya gereja di muka bumi ini. Dan gereja ada yaitu untuk menyelesaikan ataupun untuk mengerjakan misi ya dari Tuhan Yesus Kristus, membawa ya keselamatan bagi seluruh umat manusia. Ya, jadi pencurahan dan kehadiran Roh Kudus yang memberikan makna yang penting bagi orang percaya, khususnya bagi kita yang hidup di masa sekarang ini saudara. Ya sekali lagi bahwa pencurahan dan kehadiran Roh Kudus yang memberikan makna yang penting bagi orang percaya yang hidup di masa ini. Ya pertanyaannya adalah ya makna penting apa saja ya yang diberikan bagi kita ya atas pencurahan Roh Kudus itu atau hari Pentakosta itu saudara. Ya makna penting apa saja
yang diberikan bagi kita atas pencurahan Roh Kudus ataupun ya hari Pentakosta itu bagi setiap kita yang percaya, yang hidup di masa kini. Ya, yang pertama Bapak Ibu Saudara, makna penting yang pertama adalah bahwa Pentakosta yang menguatkan ya keyakinan kita ya bahwa ya Kristus yang kita sembah atau Kristus yang adalah Tuhan kita, Dia adalah Tuhan yang selalu menepati janji-janjinya, saudara. Ya, jadi makna pertama dari Pentakosta bagi kita yang hidup saat ini, saudara, yaitu bahwa Pentakosta menguatkan keyakinan kita bahwa Kristus selalu menepati janji-janjinya. Ya, dalam Injil Yohanes pasal 14, ya ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18, firman Tuhan mengatakan demikian, ya aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, ayatnya yang 18, Bapak Ibu perhatikan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Ya, hal ini diucapkan Tuhan Yesus ya sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan, Bapak Ibu Saudara. Ya, apa yang dimaksudkan di sini ya pada waktu itu para murid ya belum mengerti sepenuhnya, Bapak Ibu. Ya. Dikatakan aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Dan setelah peristiwa penangkapan, penyaliban dan akhirnya ya Tuhan Yesus mati dikuburkan dan pada hari ketiga Dia bangkit, dan setelah 40 hari firman Tuhan katakan Yesus menampakkan diri ya sebagai bukti kebangkitannya ya kepada para murid atau para rasul dan orang-orang banyak lainnya, Bapak Ibu Saudara. Ya disinilah ya kebenaran mulai terbuka sedikit demi sedikit, dan pada akhirnya ya di hari Pentakosta itulah apa yang dimaksudkan Yesus di sini bahwa Dia datang kembali kepada para murid. Artinya walaupun Yesus kembali ke surga, Dia naik ke surga, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi ya Yesus tidak meninggalkan ya para murid ya ataupun orang-orang yang sudah dipersiapkan untuk menjalankan amanat agung itu ya berjalan atau melakukan tugas itu sendirian. Ya dikatakan Yesus menggenapi janjinya, ya Dia datang kembali kepada murid-muridnya. Ya dalam rupa apa? Dalam pribadi dari Tritunggal, yaitu pribadi Roh Kudus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus katakan, ya aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah coba perhatikan Bapak Ibu Saudara kata penolong yang lain, Saudara. Ya kalau dalam bahasa Indonesia ya LAI menerjemahkan yang lain. Dan kalau kita lihat bahasa Indonesia yang lain itu tidak punya arti yang lain, Saudara. Tetapi kalau kita melihat di dalam bahasa asli dari Alkitab itu kata penolong yang lain, kata yang lain itu memiliki ada dua hal dalam bahasa Yunani, Saudara. Yang pertama itu adalah dipakai alos dan yang kedua itu adalah heteros, Saudara. Dan di sini dalam Yohanes 14 ayat 16 kata yang lain itu yang digunakan adalah alos. Ya, apa itu alos? Alos itu artinya adalah ya lain tapi dari jenis yang sama, Saudara. Ya, sedangkan heteros itu ya lain memang sesuatu yang berbeda. Contohnya begini Bapak Ibu Saudara. Ya misalnya ya saya punya satu botol aqua, ya satu botol air mineral aqua. Ya. Dan saya mau tambah lagi misalnya, ya dan makanya saya akan memakai kata alos, ya saya mau minum ya dari botol aqua yang lain, nah tapi saya gunakan alos artinya aqua yang jenis sama aqua, Saudara. Tapi kalau berbeda misalnya saya punya botol satu minuman botol aqua, tetapi kalau saya mau yang lain
Ya, tetapi saya pakai kata heteros artinya bukan aqua, saudara. Mungkin itu bisa Sprite ataupun jenis minuman yang bukan aqua. Tapi saya katakan sama yang lain, tapi penulisan adalah heteros, saudara. Dan di sini dikatakan penolong yang lain itu adalah menggunakan alos. Artinya apa, saudara? Ya, di sini berarti yang dimaksudkan adalah bahwa pribadi itu, bahwa Roh Kudus itu adalah jenis yang sama, kualitasnya sama, saudara. Oleh sebab itu dalam Alkitab kadang kata Roh Kudus itu diterjemahkan sebagai Roh Yesus. Ya, artinya apa? Yesus menggenapi janjinya bahwa dia datang kembali. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, ya aku datang kembali kepadamu, Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan gini kita bersyukur ya apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan, saudara. Ya bahwa penolong yang lain itu adalah dari pribadi ya di mana Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan dirinya ya melalui ya kasih karunia atau pribadi Roh Kudus untuk menyertai para muridnya. Dialah Tritunggal itu, saudara. Ya, dan kita bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan di sini, dan kita pasti ya, dan kita mau pegang setiap apa yang Tuhan Yesus sudah janjikan. Dan banyak dalam perjanjian baru ataupun dalam ya Alkitab ini apa yang Tuhan Yesus dalam Injil yang ditulis, apa yang Yesus janjikan pasti dia juga akan kerjakan, saudara. Ya, salah satu janji dalam Matius 18 ayat 20 ya Tuhan Yesus katakan, dan ketahuilah bahwa aku apa, saudara, akan menyertai engkau sampai akhir atau kesudahan zaman. Nah, sekarang Yesus di mana? Yesus ada di surga, saudara. Ya, tetapi apa yang dia katakan adalah benar. Ya, sampai akhir zaman. Apakah Yesus sudah datang? Belum, saudara. Tetapi apakah dia menyertai kita? Dia menyertai kita. Ya, buktinya yaitu dari pribadi Roh Kudus, penolong yang lain. Ya, kualitas dan jenis yang sama dengan Yesus Kristus sendiri. Kenapa? Karena dialah Tritunggal. Ya, Allah Tritunggal. Ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saudara. Dan Roh Kudus itulah yang senantiasa ada bersama-sama kita, menyertai kita sampai pada akhir zaman nanti, saudara. Amin. Dan setiap janji-janji yang sudah Tuhan Yesus ya katakan pasti dia akan genapi. Yang belum tergenapi akan digenapi, saudara. Ya, yang belum tergenapi apa? Salah satunya adalah kedatangannya kali yang kedua. Ya, kalau semua apa yang sudah dia katakan ya di Injil dan di waktu-waktu yang lalu sudah terjadi, saudara, tentang kematiannya, ya tentang kebangkitannya, tentang kenaikannya, tentang Pentakosta, ya Roh Kudus sudah dicurahkan, saudara. Ya pasti yang lain yang belum digenapi, saudara, percayalah Bapak Ibu Saudara, hanya tinggal menunggu waktu, ya pasti Tuhan akan menggenapi. Itu makna yang pertama, yaitu bahwa Pentakosta menguatkan keyakinan kita bahwa Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dia adalah Tuhan yang selalu menepati akan janji-janjinya dalam hidup kita. Ya, yang kedua, makna penting dari Pentakosta adalah bahwa Pentakosta mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus ya yang mencurahkan Roh Kudus di hari Pentakosta itu adalah kepala gereja yang akan senantiasa memelihara gerejanya, saudara. Amin. Ya, yang kedua adalah Pentakosta mengingatkan kita bahwa ya Yesus Kristus yang telah mencurahkan Roh Kudusnya ya di hari Pentakosta itu, ya dia adalah kepala gereja yang akan senantiasa memelihara gerejanya. Efesus 1 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Ya, Efesus 1 ayat 22 sampai 23, ya demikian firman Tuhan mengatakan, dan ya segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala
sesuatu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, jadi sekali lagi dikatakan bahwa Pentakosta itu menandai dimulainya ya gereja, Saudara. Dan gereja itu apa, Saudara? Ya, gereja itu adalah ya diibaratkan sebagai suatu tubuh ya yang mau berfungsi ya melalui pencurahan Roh Kudus itu, ya di mana Kristus sendiri yang telah mendirikannya. Ya. Di dalam Injil Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa ya di atas batu karang ini ya atau di atas Petra, ya pada waktu dia berbicara dengan Simon Petrus, ya aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan bisa menguasainya. Sudah, kenapa Saudara? Karena Kristus sendiri yang akan menjadi kepalanya, Saudara. Amin. Ya, jadi setiap kita yang sudah percaya dan kita yang menerima Kristus ya dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, ya setiap kita ini sudah dimasukkan ya ke dalam satu yang namanya satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Setiap kita ini adalah anggota dari tubuh Kristus, Saudara. Ya, melalui Roh Kudus yang berdiam di dalam hidup kita, ya melalui Roh Kudus yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita, Saudara. Ya Tuhan mau setiap kita ini boleh berfungsi ya sebagai anggota tubuh Kristus, kita berfungsi sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan bagi setiap kita untuk kita bisa saling melayani satu dengan yang lain, Saudara. Ya. Oleh sebab itu kita bersyukur, Saudara, ya bahwa satu tubuh itu adalah sebuah satu kesatuan yang utuh, Saudara. Amin. Ya Paulus menggambarkan bahwa ya tubuh manusia itu tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, Saudara. Ya kalau namanya tubuh itu tangan semua, ya itu bukan tubuh, Saudara. Ya tapi itu alien, ya itu monster, Saudara. Ya kalau namanya tubuh itu bukan mata semua, Saudara, atau kaki semua. Ya tapi kita bersyukur apa yang sudah Tuhan ciptakan seperti kita adanya yang namanya tubuh itu ya sempurna, ada kaki, ada tangan, hidung, mulut, mata dan lain sebagainya, Saudara. Ya, walaupun punya fungsi yang berbeda-beda tetapi merupakan sebuah kesatuan yang utuh, yang saling melengkapi, yang saling melayani satu dengan yang lainnya. Dan yang istimewanya setiap kita ada dalam satu tubuh dan dikatakan bahwa kepalanya itu adalah Kristus sendiri. Artinya apa? Kepala tidak mungkin terpisah dari tubuh yang lain, Saudara. Yang namanya kepala akan tetap ada bersama dengan tubuh. Artinya Kristus akan senantiasa ada memelihara, menjaga dan menyertai tubuhnya, yaitu kita gerejanya, Bapak Ibu Saudara. Ya, oleh sebab itu kita bersyukur ya kalau di hari Pentakosta ini, Saudara, kita boleh mengingat kembali, Saudara, bahwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus itu adalah karya dari Kristus bagi setiap ya gerejanya. Ya, kita diingatkan bahwa dialah kepala dari gereja itu sendiri, Saudara, dan dia akan setia untuk memelihara setiap gerejanya, Saudara. Menyertai setiap gerejanya. Ini bukan berarti ya gereja akan selalu aman, damai, enggak juga, Saudara. Ya gereja akan tetap menghadapi tantangan di tengah-tengah dunia ini, Saudara. Ya kalau kita melihat seperti kisah dari orang-orang percaya ya mula-mula ya di mana pada waktu itu ya seorang bernama Saulus, ya Paulus sebelum dia bertobat namanya Saulus, ya dikatakan pada waktu dia menggebu-gebu ya dengan hati yang panas, dengan hati yang penuh dengan amarah kepada orang-orang Kristen atau pengikut jalan Tuhan pada waktu itu, Saudara. Ya pada waktu dia perjalanan di tengah jalan, ya firman Tuhan katakan, kalau sudah baca dalam Kisah Para Rasul, ya pasalnya yang ke-9 di sana, ya setelah hampir sampai dia di Damsyik, tiba-tiba ada satu sinar yang terang, ya menyinari dirinya. Ya padahal dia tidak sendirian waktu itu. Ya, tapi dia ya karena Tuhan punya rencana yang khusus untuk ya Saulus ini, Saudara. Ya dan hanya dia yang melihat sinar yang terang itu dan akhirnya dia terjatuh dan dia mendengar satu suara, "Ya Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Ya pertanyaannya adalah apakah
Saulus waktu itu sedang menganiaya Yesus? Tidak, saudara. Dia sedang mengejar atau menganiaya orang-orang Kristen. Dan siapa orang Kristen? Orang Kristen itu adalah gereja Yesus Kristus. Siapa orang Kristen? Orang Kristen itu adalah tubuh Kristus. Tapi saat Saulus menjawab, ya siapa engkau Tuhan? Dan Tuhan menjawab apa saudara? Ya, akulah Yesus yang engkau aniaya. Disinilah menunjukkan bahwa Kristus dan tubuhnya yaitu gereja, umatnya itu tidak terpisahkan saudara. Ya siapa yang menganiaya gereja sebenarnya dia sedang menganiaya Kristus sang kepala itu saudara. Amin. Oleh sebab itu kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan ini yang luar biasa bagi setiap kita saudara. Ya setiap kita sudah dihubungkan dengan kepala yaitu Kristus sendiri saudara. Ya, jadi setiap kita ini spesial di hadapan Tuhan. Setiap kita ini berharga di mata Tuhan, saudara. Kenapa? Karena kita adalah tubuhnya, saudara. Amin. Ya, dalam Efesus 5 ya ayat 25 sampai 27, ini sebenarnya konteks tentang bagaimana hubungan suami istri. Ya, tetapi disinilah Paulus ya ingin menunjukkan betapa kasih Kristus kepada gerejanya atau kepada tubuhnya atau kepada jemaatnya ya dinyatakan. Efesus 5 ayat 25 sampai 27. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikan dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela, saudara. Ya, jadi suami dan istri diharapkan, ya seperti nasihat Paulus kepada jemaat di Efesus, supaya mereka saling mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya, saudara. Ya, dan saya percaya bahwa kasih Kristus kepada kita, kepada gerejanya, kepada umatnya, itu adalah kasih yang agape, saudara. Kasih yang bersifat kekal sampai selama-lamanya. Ya, kasih yang tanpa yang minta sebuah imbalan, kasih yang tulus, saudara. Dan itulah kasih Kristus bagi kita gerejanya, dan kita harus bersyukur untuk hal ini yang sudah Tuhan Yesus berikan dan Tuhan Yesus nyatakan bagi kita, dan setiap kita ada di dalam pemeliharaan ya sang kepala gereja yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ya, inilah makna yang kedua Bapak Ibu Saudara, bahwa Pentakosta itu ya mengingatkan kita, ya menyadarkan kita kembali ya bahwa Kristus sang kepala gereja akan senantiasa memelihara gerejanya sampai pada kesudahan zaman. Dan yang terakhir, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, apa makna penting Pentakosta bagi kita yang hidup di masa ini saudara? Yaitu Pentakosta memberikan kita semangat ya untuk melaksanakan amanat agung dalam kuasa Roh Kudus. Ya sekali lagi bahwa Pentakosta memberikan kita semangat ya untuk kita melaksanakan amanat agung dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Ya sekali lagi pada waktu Tuhan Yesus memberikan amanat agung ya tidak semerta-merta Tuhan Yesus langsung ya menyuruh para murid pergi tanpa ya ada satu persiapan, tanpa ada perlengkapan, tanpa ada fasilitas yang menyertai, bukan Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu pada waktu Yesus memberikan amanat agung, ya sebelum dia naik ke surga dia berpesan kepada para murid, ya supaya apa saudara? Supaya mereka jangan kemana-mana dulu. Ya mereka harus kembali ke Yerusalem, tunggu ya sampai saat ya janji Bapa itu digenapi atau diberikan kepada mereka, yaitu pencurahan atau Roh Kudus itu ya diberikan bagi setiap mereka. Barulah mereka boleh pergi memberitakan Injil ya sampai ke ujung bumi saudara. Dan kita harus ingat bahwa amanat agung inilah ya tugas utama atau tujuan utama gereja ada di muka bumi ini saudara. Dan ini adalah bagian tugas bagi setiap kita siapapun saudara
ya sebagai anggota tubuh Kristus, ya sebagai gereja Tuhan, ya kita diberikan satu amanat agung yang istimewa, yang mulia, ya untuk kita boleh memberitakan akan kasih Tuhan kepada setiap orang yang kita jumpai, setiap orang yang kita kenal, setiap orang yang kita tahu, ya di mana mereka belum pernah mendengarkan ya tentang kasih karunia di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan umat manusia ini, saudara. Ya, dan oleh sebab itu, ya dengan Pentakosta ini kita diingatkan kita tidak sendirian dalam melaksanakan amanat agung ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan memberikan kita kuasa, inilah fasilitas yang Tuhan berikan. Ya, dan kita harus ingat bahwa tanpa Roh Kudus ya tidak akan ada namanya pertobatan, saudara. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin orang bisa berbalik kepada Tuhan. Dan tanpa Roh Kudus orang tidak akan pernah tahu jalan kebenaran yang sesungguhnya, saudara. Ya, dunia tidak akan tahu ya jalan kebenaran, saudara. Oleh sebab itu dikatakan bahwa Roh Kudus hadir, Roh Kudus datang. Ya, di sana bahwa Roh Kudus yang akan menuntun setiap orang untuk mereka mengerti kebenaran, ya mereka tahu akan penghakiman, ya, dan mereka mengerti ya jalan keselamatan itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan kita bersyukur untuk ya penolong yang lain ataupun pribadi Roh Kudus ini yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita. Ya, untuk melaksanakan amanat agung kita harus senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara. Dan biarlah Roh Kudus itu sendiri yang akan memimpin dan membawa kita untuk kita boleh ya menjadi pekerja-pekerja Kristus, ya menjadi penuai-penuai ya di akhir zaman ini, saudara. Karena sekali lagi Roh Kuduslah agen utama dari keselamatan untuk jiwa-jiwa itu, saudara. Amin. Ya, dan kita bersyukur dan biarlah di Pentakosta ini kita boleh kembali ya diingatkan ya untuk kita memiliki semangat, ya untuk kita memiliki kerinduan, ya untuk senantiasa kita membawa ya Injil atau membawa kasih Kristus kepada siapapun juga, ya rekan-rekan kita, keluarga kita kah atau famili kita kah, dan setiap orang yang kita jumpai yang belum mengenal akan kasih Kristus, sudah. Kenapa? Karena kita tahu ya Roh Kudus dalam hidup kita yang akan menolong kita dan juga akan menolong orang yang kita temui, saudara, untuk mereka boleh membuka hati, ya dicelikan mata hati mereka, saudara. Ya, dan kita bisa melihat, saudara, mungkin saudara juga pernah melihat, menyaksikan ya banyak kesaksian, saudara. Mungkin di antara Bapak Ibu saudara sendiri juga yang menyaksikan ya betapa mungkin kita dulu orang yang jauh dari kebenaran, saudara. Bahkan mungkin bisa dibilang kita ini musuh Tuhan, saudara. Tetapi bagaimana bisa kita saat ini bisa mengasihi Tuhan, bisa percaya kepada Tuhan, kalau bukan karena pekerjaan dari Roh Kudus itu di dalam hidup kita, di dalam hati orang-orang yang dulu memusuhi Tuhan dan akhirnya berbalik kepada Tuhan. Kalau bukan karena Roh Kudus, hal itu akan mustahil, saudara. Amin. Dan kita bersyukur ya untuk Pentakosta yang sudah Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kita, saudara. Ya, biarlah hati kita senantiasa haus, hati kita senantiasa terbuka. Untuk apa, saudara? Untuk kita senantiasa dipenuhi dan terus menerus dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara. Ingat, dipenuhi Roh Kudus itu harus setiap waktu, setiap saat. Dibaptis Roh Kudus ya cuma sekali dalam seumur hidup kita, tapi dipenuhi Roh Kudus itu ya firman Tuhan katakan harus wajib terus menerus setiap hari, setiap waktu. Sebab itu firman Tuhan katakan ya jangan mabuk oleh anggur, tetapi hiduplah atau penuhlah ya hidupmu dengan Roh Kudus senantiasa. Ya, karena itulah yang akan memimpin kita dan membawa kita masuk lebih lagi kepada rencana Tuhan, ya rancangan Tuhan bagi setiap kita untuk menggenapi setiap ya firman-Nya. Tuhan memberkati kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya mari saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Ya sekali lagi yang 3 makna penting yang bisa kita terima ya dari Pentakosta ya yang telah Tuhan nyatakan ya bagi setiap orang yang percaya. Yang pertama ya Pentakosta ya
menguatkan akan keyakinan kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menepati setiap janjinya. Ya, yang kedua Bapak Ibu Saudara, Pentakosta ya membawa kita ya atau mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus sang kepala gereja itulah ya yang telah memberikan Roh Kudus-Nya kepada setiap kita, Saudara. Ya, dan kita tahu kalau Dia adalah kepala gereja, ya, Dia adalah kepala gereja yang setia akan senantiasa memelihara setiap gerejanya. Dan yang terakhir, Saudara, ya Pentakosta itu mengingatkan kita untuk kita kembali memiliki semangat. Ya, kenapa? Karena Pentakosta ada, Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus diberikan supaya gereja ya menunaikan amanat agung Yesus Kristus, yaitu membawa setiap jiwa-jiwa, membawa setiap suku, setiap kaum, setiap bangsa dan bahasa ya untuk menjadi murid-murid Yesus Kristus, Saudara. Amin. Ya, bukan saja menjadikan hanya orang sekedar Kristen, tetapi membawa mereka kepada keselamatan yang sejati, kepada hidup yang kekal. Ya, Yesus katakan inilah hidup yang kekal itu apa, Saudara? Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau sebagai satu-satunya Tuhan yang benar, Saudara. Dan itulah tugas kita sebagai gereja Tuhan, untuk membawa kita, untuk membawa setiap umatnya, bahkan setiap orang yang belum percaya sekalipun, untuk mereka boleh mengenal satu-satunya Tuhan yang benar, Saudara. Haleluya. Kita naikkan satu pujian tadi, yang pertama ya bahwa Roh Kudus Kau hadir di sini, Roh Kudus ku mengasihimu. Dimanapun saudara saat ini berada, dan saudara sedang menyaksikan ya video ini ataupun siaran ini, Bapak Ibu Saudara, mari datang kepada Tuhan. Saudara bisa duduk ataupun saudara bisa berdiri, tapi biarlah hatimu tetap terbuka dan rindukan kepada Tuhan untuk engkau dan setiap kita kembali dipenuhi oleh Roh Kudus, Saudara. Mungkin selama ini kita sudah begitu jauh ya hubungan kita dengan Roh Kudus, ya sudah mungkin begitu jauh sehingga kita tidak lagi merasakan akan pimpinan Roh Kudus. Sekali lagi, dimanapun saudara berada saat ini, di tempat saudara masing-masing, mari rindukan, buka hatimu di hadapan Tuhan ya, dan bawa setiap kerinduanmu supaya engkau kembali dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus Kau hadir di sini. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Amin. Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hatimu saudara. Amin. Menyambamu Yesus. Jamah setiap kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati. Amin. Namamu Yesus. Terimalah setiap jamahan Tuhan. Jamahlah kami, Amin. Terimalah jamahan. penuhi kami. Yes, amin Tuhan. Kuasa Allah Maha. Sekali lagi kita katakan, ku buka hati untuk Roh Tuhan. ya. Mari Roh Kudus penuhi kami. Mari Roh Kudus jamah kami. Namamu Yesus. Ya, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah
Haleluya. Saudara buka hatimu, rindukan setiap engkau untuk dipenuhi kembali oleh Roh-Nya, untuk dipenuhi kembali oleh Roh Kudus, Roh penolong yang ajaib itu yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Tuhan utus untuk menyertai kita. Dialah Roh Kudus itu yang memenuhi hidup saudara, yang membawa saudara untuk kembali kepada kebenaran yang sejati, membawa kembali kepada persekutuan yang hidup dengan Allah. Haleluya, haleluya. Katakan nama syekata korabakayasi. Ipataku rabakakikia nama syekata baba. Ipapataka nama syekata baba. Ipatakan nama syekata karababa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau memenuhi kami Roh Kudus. Kau memenuhi setiap ruang hidup kami. Penuhilah setiap ruang hati kami. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Urabakaya masyaka pakaya namasyi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah api Pentakosta itu boleh turun kembali atas setiap kami. Biarlah roh Pentakosta itu boleh membangkitkan setiap hati kami, untuk kami boleh lebih lagi mengasihi Tuhan, untuk kami boleh lagi mengasihi gereja Tuhan, untuk kami boleh lagi mengasihi setiap jiwa-jiwa yang terhilang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari saudara yang engkau di mana saat ini sungguh-sungguh merindukan bahwa hidupmu, ya bahwa engkau rindu untuk kembali dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Engkau rindu hidupmu dipakai oleh Tuhan, ya khususnya di masa-masa seperti saat ini Tuhan ingin memakai gerejanya. Mari saudara, ya taruh tanganmu ya di dadamu dan mari berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan kepada Tuhan, ya Tuhan Roh Kudus, ya aku rindu, aku mau supaya hidupku dipenuhi lagi oleh Roh Kudus. Aku rindu supaya hidupku dipakai untuk memuliakan Engkau. Kami rindu Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi kami dengan minyak yang baru. Urapi kami Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya kami tahu akan setiap isi hati dan kerinduan-Mu. Supaya kami tahu akan setiap firman-Mu bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Bagi saudara yang rindu, kami berdoa. Hamba Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Kau penuhkan setiap anak-anak-Mu, setiap umat-Mu yang saat ini merindukan untuk mereka kembali dipenuhi oleh Roh Kudus. Dari tempat ini hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan penuhkan, Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan urapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Penuh dalam nama Yesus, penuh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Orabaka masyika bakaya rabaku, ipataka nama syeke nama korabakatasi, ipatako nama korabakayasi. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu dan kuasa-Mu memulihkan setiap kami pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada yang lemah, Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Jika ada yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna, kesehatan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ada dalam kesulitan-kesulitan, baik itu kesulitan ekonomi maupun dalam keluarga dan lain, supaya kami berdoa dalam nama Yesus. Dan Tuhan yang memberikan jalan, membukakan jalan, memberikan hikmat-Mu pada umat-Mu Tuhan. Kuasa-Mu berkarya dan bekerja. Kami bersyukur Tuhan.
Kaulah kepala gereja kami, Kau yang memelihara hidup kami, Engkau yang menyertai kami sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami menyerahkan hidup kami. Pakailah hidup kami ya Bapa. Demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Mari yang percaya kita katakan amin. Ya puji Tuhan. Ya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya waktu dan tempat saya kembalikan kepada worship leader. Ya puji Tuhan, terima kasih buat hambanya Bapak Irmawan yang telah memberkati kita pada hari ini. Biarlah apa yang telah ditabur boleh kita rindukan di dalam hidup kita sekalian. Jika nama Tuhan kita akan mendengarkan sekilas kegiatan pengumuman gereja kita di tempat ini. Puji akan nama Tuhan. Kita bersyukur kita boleh diberkati hari ini melalui firman Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan akan memberkati kita sekalian pada hari ini. Terima kasih. Amin.
kedua tanganmu. Hanya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami mengucap syukur terima kasih kepadamu Tuhan, kalau pada hari ini Engkau boleh memberkati kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa hati dan hidup kami selalu merindukan janji daripada Bapa di dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami perlu Roh Kudus. Oleh karena itu kami bersyukur Tuhan, sampai saat ini kami boleh berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai dan memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah ini kami bersyukur Allah akan menyertai dan memimpin kami dimanapun kami berada dan segala aktivitas kami. Kami percaya Allah senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita mau mengangkat kedua tangan kita dan mengarahkan hati dan harapan kita kepadanya untuk kita menerima segala kasih karunia dan segala berkat dari Tuhan. Tuhanlah yang melindungi saudara Amin. dan yang menyertai saudara-saudara sekalian. Tuhanlah yang menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, kasih dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah telah dinyatakan oleh Yesus Kristus Tuhan yang sudah menyelamatkan kita dan menjadikan kita anak-anaknya, untuk kita hidup di dalam perjanjiannya dan menikmati kasih karunia demi kasih karunia, oleh karena kekuatan dan penyertaan dari Roh Kudus yang hidup, yang menyertai saudara dan yang memimpin saudara mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah saudara ketika berada di rumah saudara masing-masing. Diberkatilah segala aktivitas saudara oleh Tuhan. Karena kasih dan kuasa Tuhan menyertai saudara untuk saudara menjadi kepala bukan menjadi ekor. Saudara adalah saksi-saksi Kristus sampai Dia datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Puji akan nama Tuhan. Selamat menyelesaikan ibadah kita dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua di rumah kita masing-masing. Amin.